Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terbaru pada hari ini yang dilansir di media elektronik cukup terkenal yaitu jpnn.com. Adapun judul video kami di sini teman-teman adalah di sini seperti ini. Ini adalah merupakan informasi terbaru, adalah ada desakan seleksi P3K Guru tahap 3 tidak digelar, langsung optimalisasi saja. Ini adalah semacam desakan dari beberapa dari perkumpulan guru honorer ya, dari salah satu organisasi guru honorer yang lolos passing grade ya, kayak yang seperti itu ya. Di sini judul beritanya adalah ada desakan seleksi P3K Guru tahap 3 tidak digelar, langsung optimalisasi saja. Mungkin penyebabnya karena kemungkinan besar formasi di tahap ketiga mungkin sudah tidak terlalu banyak lagi ya, dan bahkan mungkin banyak daerah-daerah di Indonesia yang sudah full ya. Di video admin sendiri sebelumnya di Abil Maiwa Channel itu ada beberapa komen yang mengatakan bagaimana ikut di tahap ketiga kalau formasi sudah penuh. Itu dari pantauan dari rekan-rekan guru honorer yang sudah ikut di seleksi P3K tahap yang kedua. Namun demikian, kita simak dulu informasi dari jpnn.com ini. Di sini posting oleh jpnn.com Jakarta bahwasanya pemerintah di sini didesak untuk tidak menggelar seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Desakan itu datang dari guru honorer ya, dari guru-guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi. Jadi ini tentunya desakan dari organisasi atau guru-guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi. Artinya mereka lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah saing dari peserta yang lain yang juga lulus passing grade, seperti itu ya. Di sini dikatakan daripada buang-buang anggaran lagi, lebih baik seleksi P3K Guru tahap yang ketiga tidak usah digelar, langsung optimalisasi saja, kata Ketua Paguyuban Guru Tidak Tetap GTT dan Pegawai Tidak Tetap PTT Kabupaten Kebumen Musbihin kepada jpnn.com Jumat 24 bulan 12 tahun 2021. Di sini beliau menyebutkan kalau pemerintah tetap ngeyel menggelar tes P3K Guru tahap yang ketiga tahun depan, makin membuat honorer terjepit sebab hasilnya sudah tergambar di seleksi tahap yang kedua. Ini pendapat dari guru-guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapat formasi, tepatnya dari Ketua Paguyuban Guru Tidak Tetap, dilansir di jpnn.com teman-teman ya. Seperti itu alasan mendasarnya. Di sini dikatakan bahwasanya pada seleksi P3K Guru tahap yang ketiga, pesertanya bukan hanya guru honorer negeri, guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru yang sudah memiliki serdik akan ikut juga memperebutkan formasi di sekolah negeri. Otomatis guru honorer negeri makin terhimpit, seperti itu ya informasinya. Makin habis guru honorer negeri nanti dibabat peserta berserdik yang didominasi guru swasta dan PPG, ucapnya. Nah, seperti itu informasi dan alasan sehingga banyak yang mendesak P3K Guru tahap ketiga itu tidak usah digelar tetapi melalui optimalisasi formasi. Tapi kita kembalikan lagi kepada kebijakan dari pemerintah, utamanya dari pihak Panselnas dan Kemdikbudristek ya. Karena lembaga seperti Kemdikbudristek itulah yang akan menentukan apakah tahap yang ketiga tetap dilaksanakan atau ada kebijakan lain, seperti itu. Oke, di sini kita lanjutkan. Alangkah bijaknya, kata Musbihin, pemerintah memberikan formasi P3K Guru tahap yang ketiga untuk guru honorer negeri yang sudah lulus passing grade di tahap 1-2. Kalau tidak, kondisinya akan lebih parah dibandingkan tahap yang kedua. Seperti itu ya alasan dari Pak Musbihin. Kemudian dilanjutkan lagi di sini. Mengerikan sekali tahap ketiga nanti karena pasti peserta berserdik dari luar kabupaten kota akan masuk juga. Tahap 3 kan bisa melamar lintas kabupaten maupun provinsi terangnya. Ya, ini yang menjadi kendala ya, karena di tahap ketiga nanti sudah bisa lintas kabupaten provinsi teman-teman ya, sehingga tentunya banyak rekan-rekan saudara-saudara kita dari luar kabupaten
kabupaten tertentu untuk melamar formasi P3K, baik itu yang berserdik ataupun yang tidak berserdik, sehingga kemungkinan bagi rekan-rekan guru yang tidak berserdik tentunya harus berjuang ekstra keras untuk bisa lolos di tahap yang ketiga, seperti itu ya. Oke, mungkin dari pendapat dari Pak Musbihin di sini. Sebagian besar guru honorer negeri hanya berharap sistem rekrutmen P3K ini berubah sesuai misinya, mentuntaskan masalah guru honorer negeri. Jangan malah membiarkan guru honorer negeri ini tergeser peserta berserdik swasta. Seperti itu ya informasinya, dilansir di JPNN. Kasihan kalau tes 3 kali lulus passing grade tetapi tidak menempati formasi lagi, pungkas Musbihin. Jadi di sini judul videonya adalah yang dilansir di jpnn.com. Ada desakan dari seleksi P3 guru tahap ketiga tidak digelar, langsung optimalisasi saja. Nah, terkait dengan optimalisasi, di sini kami sudah siapkan aturan resminya tentang optimalisasi, teman-teman ya. Sekarang berikut simak terkait aturan resmi terkait dari optimalisasi formasi. Di sini kami sudah siapkan aturannya, teman-teman ya. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Di sini dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Ada 3 ketentuan optimalisasi, teman-teman ya. Jadi wajib memenuhi. Jadi teman-teman guru honorer untuk bisa terjaring di optimalisasi formasi itu wajib memenuhi nilai ambang batas ya. Jadi wajib memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik ya. Misalkan dalam satu sekolah yang ingin misalkan anggaplah ya begini. Misalnya ada satu sekolah yang formasinya sisa 1 yang dioptimalisasi. Sedangkan guru honorer yang lolos passing grade hanya 2. Tersisa 2 ya. Tidak mungkin kan keduanya ini lulus karena formasi yang tersisa yang masih kosong cuma 1. Jadi di situ akan dilihat peringkat terbaik dari kedua guru honorer ini untuk lolos mengisi satu formasi yang ada di SD ini. Seperti itu, teman-teman ya, ilustrasinya. Kemudian yang kedua adalah jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dilamar pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Dan jadi tentunya di sini bagi teman-teman guru honorer harus memahami bahwasanya teman-teman itu jika ingin optimalisasi formasi, jabatan yang akan dioptimalisasi itu tentunya sama dengan jabatan yang teman-teman lamar di tahap pada seleksi kompetensi yang ketiga. Misalnya di seleksi kompetensi ketiga teman-teman memilih jenjang SD. Nanti jika misalkan di tempat teman-teman atau di daerah teman-teman itu masih ada formasi kosong jenjang SD, nah disitulah teman-teman bisa dioptimalisasi. Beda halnya kalau misalkan teman-teman lolos passing grade tetapi formasi SD itu sudah habis, yang tersisa adalah SMP, sedangkan teman-teman lolos passing grade di SD, itu teman-teman tidak bisa mengikuti optimalisasi. Karena di sini di poin B sudah jelas sekali dijelaskan, teman-teman ya, bahwasanya jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Kemudian bagian C adalah bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.